Ketua DPR Setia Novanto disebut-sebut sebagai salah satu pihak penerima aliran dana pada kasus KTP elektronik sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ini bukan pertama kalinya Setia Novanto atau Setnov biasa dipanggil begitu dikaitkan dengan kasus korupsi, tapi beberapa kali pula Setnov lolos dari jerat hukum, bahkan ada yang dipetieskan kasusnya. Kami ajak Anda melihat perjalanan kasus yang selama ini sudah menjerat Setia Novanto, dimulai ke belakang sekali pada tahun 1999, Cesi Bank Bali. Pada saat itu terkenal sekali kasus ini. Bank Bali memberikan transfer 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima. Cesi Bank Bali ini adalah pengalihan hak piutang, ya, hak tagih piutang Cesi Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia BDNI. Ini merugikan negara berapa jumlahnya? 900,64 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan, kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer 500 miliar rupiah lebih ke PT Era Giat Prima, dan PT Era Giat Prima ini adalah milik Setia Novanto. Dan juga ada Joko Chandra di sana dan juga Cahyadi Kumala. Kemudian kasus ini mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dari Kejaksaan. Saya garis bawahi di sini. Dari Kejaksaan Agung pada 18 Juni tahun 2003. Dan yang berikutnya, kita lihat sekarang. Ya, yang berikutnya, kasus yang berikutnya pada tahun 2003. Jadi pada saat itu Setia Novanto terjerat kasus penyelundupan beras Vietnam. Jadi ada pemindahan beras Vietnam sebanyak 60.000 ton. Setia Novanto dan Idrus Marham, ini adalah lingkaran terdekat Setia Novanto, kemana-mana selalu dengan Setia Novanto. Pada saat pemeriksaan terakhir di KPK hari Jumat juga bersama Setia Novanto. Diduga sengaja memindahkan 60.000 ton beras yang diimpor Inkut. Ini menyebabkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dan pada 27 Juli 2006 Setia Novanto diperiksa satu kali saja oleh Kejaksaan Agung. Saya garis bawahi lagi. Ya, satu kali saja oleh Kejaksaan Agung. Lalu tidak ada lagi perkembangan kasusnya sampai hari ini. Yang kasus berikutnya kita lihat sekarang. Pada tahun 2012, kasus korupsi proyek PON Riau. Pada tahun 2012, Setia Novanto sudah sempat digeledah ruangan Setia Novanto. Ia diduga memberikan dana kepada beberapa anggota DPR RI untuk memuluskan anggaran PON dalam APBN. Setia Novanto diperiksa sebagai saksi oleh KPK 2 kali pada 29 Juni 2012 dan 19 Agustus 2013. Pada saat itu ia lolos dari KPK. Yang berikutnya, pada tahun 2015, kita ingat ini terkenal sekali. Terlibat kasus Papa minta saham. Ia mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham di Freeport. Menteri SDM yang pertama kali menyampaikan ini, Sudirman Said, melapor kepada Mahkamah Kehormatan DPR atas dugaan pencatutan nama ini. Kemudian hasilnya Setia Novanto pada saat itu diberhentikan dari posisi Ketua DPR, kemudian diganti Ade Komarudin, tapi tidak dipecat dari keanggotaannya sebagai anggota DPR, juga tidak dipecat dari Partai Golkar, tetap mendapatkan porsi menjadi petinggi di Partai Golkar. Dan kasus penyelidikan kemudian juga diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung. Tapi sejak saat itu sudah 2 kali menghadiri pemeriksaan di Gedung Bundar, tapi juga dihentikan sementara oleh Kejaksaan Agung. Yang berikutnya, yang terakhir kita lihat. Sejak ini dia yang saat ini sedang berlangsung pemeriksaannya di KPK sampai saat ini. Ini pertama kali dimulai sebenarnya pada tahun 2013 hingga saat ini. Setia Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Jadi Anda ingat Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat, ialah yang pertama kali menyebut bahwa Setia Novanto dan Anas Urbaningrum menjadi pengendali proyek KTP elektronik ini. Jadi dikatakan Setia Novanto membagi-bagi fee proyek KTP elektronik kepada sejumlah anggota DPR. Pada 13 Desember pemeriksaan pertama Setia Novanto, ia membantah menerima imbalan, tapi sudah berkali-kali disebutkan. Kemudian 4 Januari Setia Novanto mangkir dari pemeriksaan, ini pertama kalinya ia mangkir. Kemudian 10 Januari ia diperiksa, kemudian terus berlanjut diperiksa hingga terakhir pemeriksaan pada hari Jumat yang lalu. Ia diperiksa selama 4 jam. Pada saat itu ia sempat keluar. Banyak sebenarnya yang memperkirakan bahwa Setia Novanto pada saat itu akan langsung ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, namun tidak. Ia pada saat itu keluar. Tapi akhirnya hari ini KPK menetapkan bahwa Setia Novanto menjadi tersangka dalam kasus pengadaan KTP elektronik, proyek KTP elektronik. Setia Novanto disebutkan pada saat itu menjadi anggota DPR 2009-2014 dan ia terlibat aktif mengatur anggaran
sampai anggaran juga diturunkan. Ini yang menarik angkanya, Anda bisa bayangkan. 574 ini perkiraan ya, 574 miliar ini diterima oleh Setia Novanto. Ya. Dan ada dugaan 150 miliarnya ke Partai Golkar. Nah, ini dia. Tadi saya sudah sempat menanyakan kepada Febri Diansyah, juru bicara KPK, apakah ini juga akan ditelusuri oleh KPK angka 150 miliar kepada Partai Golkar ini, tapi Febri Diansyah masih belum bisa atau belum mau memberikan informasi lebih lanjut mengenai itu karena pada saat ini Fokus sudah memiliki alat bukti. Febri Diansyah juga tidak bisa membeberkan alat bukti apa yang sudah dimiliki, tapi Anda bisa bayangkan ini nilai yang diterima oleh SN. Dan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan yang dilakukan oleh Setia Novanto adalah sekitar 5,9 triliun. Mohon maaf, 5,9 triliun. Ya, itu dia sedikit gambaran kasus apa saja yang selama ini sudah menjerat Setia Novanto yang memang ia berhasil lolos selama ini sejak tahun 1999, tapi akhirnya hari ini Setia Novanto ditetapkan menjadi tersangka.